Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Simangunsong dari kelas 2A dengan NIM 23482010663. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit endokrin. Nah, sebelumnya, apa sih itu penyakit endokrin? Nah, penyakit endokrin adalah sekelompok gangguan atau penyakit yang terjadi akibat gangguan fungsi kelenjar endokrin dalam tubuh manusia. Kelenjar endokrin adalah organ tubuh yang menghasilkan hormon dan melepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap stres. Nah, masalah yang sering terjadi pada penyakit sistem endokrin ini seperti penyakit diabetes mellitus, terus hipotiroidisme dan hipertiroidisme, sindrom Cushing, sama gangguan kelenjar adrenalin atau penyakit Addison dan penyakit Cushing. Nah, gejala, tanda, dan uji pada penyakit ini ada beberapa, seperti diabetes mellitus, itu gejalanya poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau sering merasa haus, polifagia yang sering merasa lapar, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, luka yang sulit sembuh, gatal-gatal, dan kabur penglihatan. Nah, untuk tandanya itu kadar gula darah puasa tinggi, glukosurida atau glukosa dalam urin, kadar HbA1c tinggi dan sering terjadi pada pemeriksaan fisik seperti tekanan darah tinggi atau kelebihan berat badan. Uji dari diabetes mellitus ini tes gula darah puasa, tes toleransi glukosa oral atau OGTT, tes HbA1c dan pemeriksaan urin untuk glukosa. Untuk hipertiroidisme, untuk hipo itu gejalanya seperti kelelahan, kedinginan yang berlebihan, penambahan berat badan, kulit kering, rambut rontok, depresi, konstipasi. Nah, untuk beberapa pasien mungkin memiliki gejala yang berbeda tiap individu. Nah, tandanya itu seperti kadar hormon tiroid atau T dan T4 itu rendah karena hipo. Nah, TSH atau tiroid stimulasi hormonen itu tinggi. Nah, untuk uji yang dilakukan hipotiroidisme ini ada tes TSH, kemudian ada tes T3 dan T4, total atau bebas. Yang kedua itu ada hipertiroidisme. Nah, gejala itu seperti penurunan berat badan yang tidak disengaja, palpitasi, tremor, rasa panas berlebihan, keringat berlebihan, kelelahan, dan diare. Nah, setiap individu memiliki gejala yang berbeda-beda dari penyakit hipertiroidisme ini. Nah, kemudian ada tanda untuk mengetahui orang tersebut mengidap hipertiroidisme itu bisa dicek pada kadar hormon tiroid T3 dan T4 yang tinggi dan TSH yang rendah. Kemudian ada ujinya itu ada tes TSH, tes T3 dan T4 total atau bebas. Kemudian ada sindrom Cushing. Nah, gejala itu biasanya obesitas sentral atau perut buncit, wajah bulat atau moon face, terus kulit tipis dan mudah memar, stretch mark atau strain, hipertensi, diabetes, kelemahan otot, dan depresi. Mungkin di beberapa individu memiliki perbedaan terhadap gejala yang ditimbulkan. Nah, kemudian ada tanda untuk mengetahui orang menderita sindrom Cushing ini adalah tanda seperti kortisol darah tinggi, tes dexamethasone atau suspensional test atau DCT atau positif. Nah, untuk uji itu ada uji tes kortisol plasmatik, DST, tes ACTH, adrenocorticotropic hormone, dan pemeriksaan imaging untuk melihat kelenjar adrenalin. Kemudian itu ada gangguan kelenjar paratiroid. Gejala yang ditimbulkan pada gangguan ini seperti kelelahan, kelemahan otot, gangguan tidur, batu ginjal, atau kerapuhan tulang. Pada beberapa individu mungkin memiliki gejala yang berbeda. Nah, untuk tandanya itu adalah kadar kolesterol darah yang tinggi, terus kadar paratiroid hormon atau PTH itu tinggi. Nah, untuk uji pada penyakit ini seperti bisa dicek pada uji tes kalsium darah, tes PTH, dan pemeriksaan imaging seperti ultrasonik untuk kelenjar paratiroid. Kemudian ada klasifikasi dari beberapa penyakit tersebut. Untuk klasifikasi dari penyakit endokrin dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jenis gangguan hormonal, organ yang terlibat, atau penyebab yang mendasarinya. Berikut adalah klasifikasi umum untuk beberapa penyakit endokrin yang sering terjadi. Nah, yang pertama itu berdasarkan jenis hormon yang terlibat.
Nah, jenis hormon yang terlibat itu ada penyakit tiroid, itu seperti hipotiroidisme atau produksi hormon tiroid yang berkurang, sama hipertiroidisme, produksi hormon tiroid yang berlebih, baru tiroiditis atau radang pada kelenjar tiroid, dan gondok, seperti pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua itu penyakit adrenal. Penyakit adrenal itu adalah kekurangan hormon kortisol atau aldosterone, penyakit Cushing atau produksi hormon kortisol yang berlebihan. Kemudian itu ada hiperplasia adrenalin atau peningkatan ukuran kelenjar adrenalin, dan adenoma atau adrenal atau tumor jinak pada kelenjar adrenal. Nah, kemudian itu ada penyakit kelenjar paratiroid, itu seperti hiperparatiroidisme atau produksi hormon paratiroid yang berlebihan, itu hipoparatiroidisme, produksi hormon berkurang, dan paratiroid, tumor jinak pada kelenjar paratiroid. Kemudian ada yang namanya klasifikasi itu berdasarkan organ yang terlibat. Nah, organ yang terlibat ini ada penyakit tiroid seperti hipertiroidisme, hipertiroidisme, tiroidiktif, gondok, dan kanker tiroid. Nah, kemudian penyakit kelenjar adrenalin itu ada penyakit Addison, penyakit Cushing, hiperplasinta adrenalin, adenoma adrenal, dan kanker adrenal. Kemudian penyakit pankreas itu ada DM, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Terus kemudian ada diabetes gestasional, pankreatis atau peradangan pankreas, dan tumor pankreas. Kemudian di sini ada penyakit kelenjar paratiroid seperti hiperparatiroidisme dan hipoparatiroidisme, ademoparatiroid, dan hiperplasia paratiroid. Kemudian berdasarkan penyakit atau etiologi. Nah, penyakit sepertinya contohnya itu penyakit autoimun, misalnya tiroidisme Hashimoto atau hipotiroid autoimun atau diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua itu penyakit tumor, adenoma atau kanker pada kelenjar endokrin seperti tiroid, pankreas, adrenalin, atau paratiroid. Penyakit infeksi itu bisa dilihat pada kelenjar tiroid atau adrenalin yang menyebabkan disfungsi. Disfungsi itu adalah untuk ketidakkonsistenan terhadap fungsi yang dijalankan oleh organ tersebut. Nah, terus ada penyakit genetik. Kemudian ada penyakit genetik, contohnya sindrom Cushing, herediter, atau diabetes mudi yang disebabkan oleh mutasi genetik. Selanjutnya itu ada faktor risiko penyakit endokrin, seperti siapa-siapa saja sih yang bisa memiliki resiko untuk penyakit endokrin ini. Yang pertama itu orang yang memiliki obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian penggunaan obat-obatan dan lingkungan. Yang tiga, usia dan gender. Yang keempat, riwayat penyakit pada keluarga. Terus kemudian ini manifestasi klinik dari penyakit endokrin dan komplikasi yang mungkin timbul. Ada beberapa contoh manifestasi klinik komplikasi yang sering terjadi pada endokrin tertentu. Yang pertama itu diabetes mellitus atau DM. Manifestasi klinik itu poliuria atau sering buang air kecil, polidispia sering merasa haus, polifagia sering merasa lapar, kelelahan, kulit kering, luka sering sulit sembuh, gatal-gatal, kabur penglihatan. Nah, untuk beberapa individu mempunyai tingkat gejala yang berbeda tergantung imun dan tingkat kualitas tubuh seseorang. Kemudian ada komplikasi. Untuk komplikasinya itu seperti neuropati, kerusakan saraf, retinopati atau gangguan mata, nefropati, gangguan ginjal, penyakit jantung, stroke, luka kronis, sulit sembuh, dan lain-lain. Kemudian itu ada hipotiroidisme. Nah, untuk hipo itu manifestasi kliniknya seperti kelelahan, kedinginan yang berlebihan, penambahan berat badan, kulit kering, rambut rontok, depresi, konstipasi, dan bradikardia atau denyut jantung lambat. Komplikasi biasanya disertai dengan penyakit ini seperti kadar kolesterol yang tinggi, peningkatan risiko penyakit jantung, hipertensi,
myxedema atau kondisi kulit yang parah, dan myxedema koma atau keadaan darurat yang langka namun serius. Kemudian ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme itu kebalikan dari hipo. Hiper ini itu lebih tinggi. Manifestasi kliniknya yaitu penurunan berat badan yang tidak disengaja atau palpitasi, tremor, dan rasa panas yang berlebihan. Komplikasi itu osteoporosis atau penipisan tulang, kemudian kardiopati atau gangguan jantung, tirotoksikosis atau keadaan berbahaya akibat kadar hormon tiroid yang akibat kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing itu manifestasi kliniknya yaitu obesitas sentral atau perut buncit, wajah bulat atau moon face, kemudian kulit tipis dan mudah memar, stretch mark atau strain, hipertensi, diabetes, dan kelemahan otot dan depresi. Nah, mungkin ada beberapa individu yang mempunyai tingkat gejala klinis yang berbeda-beda tiap individu. Nah, untuk beberapa orang juga untuk penyakit yang seperti stretch mark, terus kulit tipis atau wajah bulan itu tidak hanya untuk penyakit sindrom Cushing. Mungkin ada beberapa pengaruh obat atau klinis dari suatu pengobatan. Jadi tidak mesti kita walaupun ciri-ciri dari sindrom Cushing ini ada wajah bulat, kulit tipis, stretch mark, itu termasuk dari ciri-ciri sindrom Cushing, tapi jika mengalami gejala-gejala tersebut, belum tentu Anda mendapatkan gejala dari sindrom Cushing ini. Nah, komplikasi untuk sindrom Cushing ini ada osteoporosis atau kerusakan organ seperti hati, terus penyakit jantung, hipertensi yang sulit dikontrol, dan gangguan mental dan risiko infeksi yang meningkat. Kemudian ada gangguan kelenjar paratiroid, itu manifestasi kliniknya seperti kelelahan, kelemahan otot, gangguan tidur, batu ginjal, dan kerapuhan tulang. Komplikasinya osteoporosis, batu ginjal, hiperkalsemia atau kadar kalsium darah yang tinggi, gangguan keseimbangan elektrolit, dan risiko fraktur tulang yang meningkat. Nah, kemudian itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kiranya presentasi saya dapat bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pembelajaran di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.